para pendengar kotak masuk dalam acara Ejen Intelek Keselamatan Kerja. Apa khabar? Nama saya Aimoni. Selamat dalam acara Ejen Intelek Keselamatan Kerja. Pada dasarnya, sewaktu bekerja di pabrik, majikan berniat baik menyediakan lingkungan kerja yang aman agar para pekerja dapat bekerja secara aman. Namun terkadang, dikarenakan pemikiran dari majikan atau pekerja yang tidak tepat menyebabkan terdapat barang berbahaya yang juga dapat mempengaruhi kesihatan. Maka dari itu, alangkah pentingnya memiliki pemikiran pencegah bahaya yang tepat. Oleh kerana itu, pada hari ini kita akan membahas bersama dengan para teman bekerja mengenai pemikiran pencegah bahaya yang tepat sewaktu kerja. Untuk membahas langsung ke pokok, pertama-tama kita memulai dengan acara pertama Ejen Intelek Keselamatan Kerja. Kami akan mengundang para pemisal untuk kontak masuk. Anda dapat memberikan pernyataan seputar bahaya yang kemungkinan dapat terjadi selama bekerja. Maka sekarang diharap Anda segera menelpon. Sekarang lagi dalam konteks adalah Amy Jing. Nona Jing, silakan berbicara. Begini, saya adalah pekerja di pabrik komposisi kulit. Maka saya ingin bertanya, pekerjaan ada saja di dalam pabrik komposisi kulit yang harus diperhatikan oleh kami para pekerja. Maksud saya, hal berbahaya yang mungkinan dapat terjadi apabila udara yang kami sihap atau barang yang tidak baik apabila kami sentuh. Ya, saya akan memberikan satu contoh pekerjaan di pabrik komposisi kulit untuk menjelaskan kepada pemisal. Untuk semacam pabrik tersebut, utamanya terdapat 3 bagian pembuatan basah, kering dan proses terakhir. Dalam proses pembuatan basah, termasuk pencampuran bahan, pelapisan, pencelupan, penggerasan, pencucian air dan beberapa langkah lainnya. Utamanya terdapat bahan berbahaya bernama dimethylformamide yang disingkat DMF. Dalam proses pembuatan kering, adalah pelapisan pembukaan dasar, pelengkitan dan beberapa langkah lainnya. Utamanya selain terdapat DMF juga dapat zat MK. Untuk proses terakhir, termasuk proses penekanan dan pencetakan di sini. Larutan yang sering kita pakai adalah DMF, toluene dan MEK. Mengenai busa secara bersambung, dikarenakan menyampur dan menggat adalah pekerjaan yang dilakukan secara tertutup, maka tidak terdapat masalah terhirup. Namun sewaktu pada tempat tambah bahan kertas lepas tetap, kertas lepas robek, potong dan angkut secara pekerjaan lainnya, kemungkinan dapat terhirup TDI dan MC. Maka sewaktu melakukan pekerjaan tersebut, terus memakai masker nafas dan sarung tangan yang masih hidup masa melakukannya. Sekarang dalam sambungan telefon adalah David Hao. Tuan Hao, apa kabar? Nona Aibo, kami sewaktu bekerja dapat menggunakan thorium. Maka saya ingin bertanya pada Anda, apakah thorium berpengaruh terhadap tubuh kita? Baiklah Tuan Hao, toluene adalah larutan yang sering digunakan. Namun menghisap terlalu berlebihan akan mempengaruhi kesehatan. Seperti halnya keracunan dikarenakan menghisap lem dalam jangka panjang. Sebenarnya adalah keracunan toluene. Apabila Anda mencium semacam bau lem super, maka berarti area kerja tersebut telah tercemar oleh toluene. Sewaktu Anda mulai merasa sakit kepala pusing atau ingin tidur, maka Anda kemungkinan telah menghirup terlalu banyak. Gejala tersebut sewaktu Anda terbiasa kemungkinan tidak akan mengakibatkan reaksi yang jelas. Namun dalam jangka panjang, sekitar 10 atau 20 tahun, kemungkinan akan merusak sistem syaraf tengah, kehilangan ingatan dan timbulnya gejala gerakan yang tidak sesuai keinginan. Saya telah mengetahui jelas berikutnya sewaktu bekerja, maka akan lebih berhati-hatilah. Baiklah, berikutnya yang kita akan mendengar adalah Lisa Chen. Nona Chen, silakan berbicara. Pembawa acara apa kabar? Yang ingin saya tanyakan adalah TDI lah. Dengar-dengar TDI cukup beracun. Apakah ada efek terhadap tubuh kita? TDI dapat melalui cara berbeda mempengaruhi kesihatan kita. Apabila kita menghirup TDI, akan berakibat hidup air, batuk sesak nafas, susah nafas, paru-paru sesak dan gejala lainnya. Selainnya, mata Anda akan terasa terdapat sesuatu di dalam, sangat mengganggu. Apabila secara tidak sengaja menyentuh TDI, akan berakibat kulit merah, bengkak, sakit, gatal dan perasaan nyeri. Terlebih juga akan mengakibatkan infeksi kulit. Apakah Anda terhadap bahaya TDI bagi kesihatan lebih mengerti? Ada. Keterangan Anda sangat jelas. Terima kasih. Apakah saya dapat lebih mengerti tentang efek DMF dan MEK terhadap tubuh yang Anda sebutkan tadi? Apakah yang dinamakan DMF?
DMF adalah singkatan dari dimethylformamide. Terutama adalah masuk terhirup melalui hidung, sentuhkan kulit atau termakan masuk perut. Dan juga DMF mudah meresap di kulit, terutama sewaktu berkeringat. Kulit lembab lebih mudah akan menyerap DMF. Sewaktu DMF memasuki tubuh kita, akan menyebabkan mual, susah buang air atau diare dan kerusakan liver. Dan juga dalam salah satu unsur pemeriksaan kesihatan kadar GPT serta gamma GT mendaik, berarti kegunaan liver terdapat gejala tidak normal. Mengenai MEK adalah methyl ethyl ketone yang sering kita dengar. Methyl ethyl ketone yang ringan dapat menyerang mata dan saluran nafas kita. Juga dapat mengganggu sistem syaraf tengah. Apabila kita terlalu banyak menghisap methyl ethyl ketone, maka akan merasa sakit kepala, mual. Namun, perbedaan dari methyl ethyl ketone dan 3 macam bahaya yang tadi kita bicarakan adalah cairan dan uapnya tidak terbakar. Apabila mendapati sumber api, akan dapat mengakibatkan kebakaran. Ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Namun, larutan tersebut terhadap bahaya kesihatan kita dalam masa pendek meskipun tidak terdapat gejala yang menyeluruh. Tapi sesudah 10 atau 20 tahun kemudian, kemungkinan dapat mempengaruhi sistem syaraf liver. Baiklah, terhadap keterangan saya, apakah Nona yang mengerti? Ya, terima kasih pembawa acara. Saya telah jelas. Waktu berlalu sangat cepat. Acara kontak masuk ejen intelek keselamatan kerja sampai di sini. Hal untuk diperhatikan bersama. Sebenarnya pada tiap lingkungan kerja terdapat bahaya. Kami mempunyai cara menanggulangan tepat. Selama kita dapat mematuhi urutan kerja yang tepat, akan dapat menghindari bahaya yang tersebut tadi. Berikutnya, acara yang akan kita tampilkan adalah pemeriksaan keselamatan kerja. Bahan perbicaraan hari ini adalah bagaimana menghindari terhirupnya bahan berbahaya untuk menjamin kesihatan rekan kerja. Para pemirsa, jangan pergi. Baiklah, berikutnya adalah tahap kedua, pemeriksaan keselamatan kerja. Hari ini, target yang kita cek adalah terhadap kekurangan yang sering kita lihat dalam lokasi kerja untuk diperiksa. Dan juga kita lihat cara pembenahannya yang patut kita perhatikan. Silakan melihat film. Baiklah, mari kita mulai pemeriksaan keselamatan kerja hari ini. Berangkat. Tuan Wang sedang akan mulai bekerja. Mari kita teliti kondisi kerja Tuan Wang. Apakah Anda mengetahui apa yang dilupakan oleh Tuan Wang? Betul, sebelum mulai bekerja harus menyalakan peralatan ventilasi lokal dan mengecek apakah peralatan berjalan normal, tidak rusak, kondisi pembuangan asap apakah ada isi tidak bagus, baru memulai kerja. Baiklah, mari kita lanjutkan memeriksa kondisi kerja Tuan Wang. Drum yang berisi larutan kimia tidak ditutup, bolehkah itu? Sebenarnya, untuk mengurangi bahaya terhadap tubuh, kita harus memulai dari hal kecil, yaitu melakukan pembenahan dari sumber pencemaran. Besar kecilnya sumber pencemaran dapat mempengaruhi kinerja penyeduh udara. Seperti halnya pemirsa lihat sekarang. Apabila drum yang berisi larutan kimia kita aduk atau mengeluarkan larutan keluar, kita dapat menggunakan tutup drum untuk mengurangi sumber pencemaran. Kemudian dengan melalui ventilasi lokal untuk mengurangi bahaya pencemaran. Selain itu, apabila drum telah pernah dipakai, harus dicuci dengan bersih. Apabila tidak dicuci, harus tetap untuk mengurangi timbulnya sumber pencemaran. Meskipun ini adalah tindakan kecil, namun dapat membilakan pengaruh yang besar. Baiklah, mari kita lanjutkan memeriksa kondisi kerja Tuan Wang.
Pertama, Tuan Wang, jangan sekali-sekali berbuat demikian. Kipas angin dapat menyebarkan pencemaran dan dapat mengurangi kemampuan ventilasi lokal. Pada dasarnya, peralatan ventilasi lokal dapat dikarenakan gangguan dari udara lokal sehingga mempengaruhi kemampuannya. Dalam kondisi bagaimana akan terdapat gangguan angin, seperti halnya tiupan kipas angin dalam lokasi kerja atau tiupan angin kencang dari luar dapat menyebabkan gangguan angin. Dan gangguan angin tersebut dapat mengakibatkan zat bahaya dalam ruangan menyebar. Tidak dapat melakukan pembuangan udara yang efektif. Maka dari itu, apabila kita ingin menghindari gangguan angin, pertama-tama harus menghindari kipas angin atau angin alam langsung meniup sumber pencemaran sehingga menyebabkan tersebarnya pencemaran. Sesungguhnya, saya beritahu kepada kalian satu cara. Kita dapat memasang semacam korden atau papan pelindung untuk menahan gangguan angin, sekaligus juga memperkuat daya tarik udara keluar. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan kondisi kerja Tuan Wang. Jelas tidak benar. Jangan sekali-sekali mengarahkan kipas angin langsung ke arah pundak pekerja. Dikarenakan udara yang tercemar akan langsung menuju ke depan dada. Apabila terhirup akan membahayakan tubuh. Seperti halnya yang para pemirsa lihat di layar, udara yang bersirkulasi kembali dan berkumpul di lokasi kerja pekerja. Sebenarnya, ada saran untuk kalian. Sewaktu bekerja diusahakan jangan menggunakan kipas angin. Tindakan tersebut dapat mengurangi zat berbahaya beredar atau berkumpul. Kelihatannya sistem ventilasi lokal mengalami masalah. Mari kita lihat apa yang Tuan Wang akan lakukan. Oh, ternyata Tuan Wang akan mengenakan masker pelindung. Apakah jenis masker yang dikenakan Tuan Wang benar? Tolong perhati bahawa penggunaan masker pelindung yang tepat sangat penting untuk melindungi kesehatan kita. Bekerja di lingkungan yang terdapat bahan larutan kimia, penggunaan masker pelindung sangat penting. Sekarang, mari kita lihat cara penggunaan masker mulut anti racun yang tepat. Langkah 1. Cek masker, pasangkan tabung filter. Langkah 2. Sesuaikan penggunaan sesuai panjang muka, kemudian pasangkan ke kepala. Langkah 3. Setelah mengenakan masker, sesuaikan sampai melekat dengan muka. Langkah 4. Sesuaikan keeratan tali kepala sesuai dengan kenyamanan anda. Terakhir, menggunakan dua tangan menutupi seluruh tabung filter. Bernafaslah. Aliran udara tidak seharusnya mengalir masuk melalui masker dan sela muka. Ini adalah cara yang tepat untuk menggunakan masker mulut anti racun. Apakah anda jelas sekarang? Setelah selesai capai bekerja, tibalah jam istirahat. Mari kita lihat apakah yang Tuan Wang akan lakukan. Apakah Tuan Wang berbuat benar? Sebenarnya, kelakuan Tuan Wang adalah kesalahan yang sering oleh kita semua. Untuk diketahui, setelah kita selesai bekerja, harus meninggalkan tempat kerja terlebih dahulu baru melepaskan masker anti racun. Masker anti racun harus ditaruh pada tempat yang bersih. Jangan sekali-sekali taruh di tempat kerja. Selain itu, sebelum bekerja beristirahat, harus mencuci tangan, muka terlebih dahulu. Kemudian baru mulai makan. Dengan demikian tidak akan ada bahan berbahaya makan oleh kita. Baiklah, demikianlah pemeriksaan yang kita lakukan hari ini. Pada akhirnya, ada 7 hal untuk memperingatkan anda.
Sebelum memulai bekerja, harus memastikan menyalakan peralatan ventilasi lokal dan memeriksa apakah berfungsi normal. Kedua, drum yang berisi larutan kimia. Tidak peduli apakah masih dipakai atau belum, harus tetap ditutupi setiap saat. Ketiga, hindari gangguan angin dalam tempat kerja. Sewaktu bekerja, diusahakan untuk mengurangi kesempatan menggunakan kipas angin. Apabila ingin menggunakan, jangan mengarahkan kipas angin langsung menuju ke sumber penjebaran ataupun. Keempat, masker perlindungan harus dikenakan secara benar. Kelima, masker pelindung harus disimpan di tempat yang bersih. Jangan sekali-kali taruh di tempat kerja. Keenam, tidak boleh makan atau minum di tempat kerja. Terakhir, sebelum istirahat harus mencuci tangan, muka terlebih dahulu. Selain itu, juga diperingatkan buat sekalian, sewaktu bekerja diusahakan untuk menggunakan kipas angin. Apabila tetap ingin menggunakan kipas angin, harus menggunakan kipas angin anti ledak yang disediakan oleh pabrik. Tidak boleh membawa secara sembunyi dari rumah untuk digunakan. Hal tersebut sangat berbahaya. Nah, apakah anda telah jelas? Dengan ini, pemeriksaan keselamatan kerja nyatakan sukses. Apa kabar? Saya Nising An. Selamat jumpa dalam acara 3 minit hak pekerja kilat. Sebagai pekerja, apakah mengetahui hak pekerja dan kewajipannya? Berikutnya yang akan dilaporkan pada para peserta adalah apabila kita mengalami kecelakaan kerja, bagaimana menanganinya agar tidak dapat perlu menanggung sebagian biaya rumah sakit. Sebelum menerangkan, saya ingin bertanya kepada pemirsa, apakah kecelakaan kerja? Sebenarnya, kecelakaan kerja adalah sewaktu pekerja sedang bekerja, dikarenakan bekerja, mengakibatkan kondisi sakit, terluka, cacat atau meninggal dunia. Mengenai bagaimana penanganan agar tidak perlu menanggung sebagian biaya rumah sakit, pertama-tama, kita harus mengambil dari majikan nota perubatan kecelakaan kerja asuransi buruh. Kemudian, bersama dengan kartu asuransi kesehatan dan KTP Taiwan, berubat pada rumah sakit atau klinik yang diakui oleh kantor asuransi kesehatan raya agar dapat menghindari membayar biaya perawatan rumah sakit yang harus dibayar sendiri. Selain itu, di samping dapat mengambil dari majikan nota perubatan kecelakaan kerja asuransi buruh, kita juga dapat langsung melakukan permohonan pada loket pelayanan kantor asuransi buruh di segala daerah, atau langsung mengambil surat bukti berubat kecelakaan kerja asuransi buruh yang setelah melalui pemeriksaan dikeluarkan oleh doktor yang memiliki sertifikat kelayakan. Kewajipan pekerja termasuk menerima pelatihan pendidikan, mematuhi peraturan kerja, dan juga menerima periksaan kesehatan dan lain-lain. Anda harus terus mengingat dalam hati. Selamat jumpa kembali dalam Ejen Intelek Keselamatan Kerja. Berikut ini, kami akan melangkan acara tim peneliti keselamatan kerja. Tema hari ini mengenai hal yang harus diperhatikan sebelum, sesudah, dan dalam masa bekerja. Kami telah memilih 5 pemenang beruntung dari surat jauh yang kami terima, berdasarkan urutan dari pertama sampai terakhir. Berikutnya berdasarkan tiap pertanyaan. Anda dapat melihat di layar 2 unit film di kiri dan kanan. Peserta akan berperan sebagai inspektor. Beritahu kami setelah film selesai diputar gambar di unit sebelah mana yang benar. Apabila peserta pertama menjawab dengan benar, dapat meneruskan ke pertanyaan berikutnya. Apabila menjawab salah, harus memberikan kesempatan kepada peserta kedua. Siapa yang dapat bertahan sampai terakhir akan dapat memenangkan 2 tiket bolak-balik Taipei Hawaii yang disediakan oleh Pula Travel. Apakah anda telah siap? Mari mulai. Pertanyaan pertama, sebelum mulai bekerja, hal apa saja yang harus diperhatikan?
Harap diteliti. Baiklah, peserta pertama adalah Jackie Tu. Tuan Tu silakan berbicara. Yang benar yang pertama, sebelum memulai kerja selain menyalakan peralatan ventilasi, juga harus memeriksa apakah peralatan ventilasi tersebut dapat digunakan. Jika tidak, dinyatakan juga tidak berguna. Selamat Tuan Tu, anda menjawab benar. Bolehkah bertanya lagi kepada Tuan Tu? Apakah anda mengetahui cara mengentai gunakan tongkat asap? Saya tidak begitu jelas. Apakah Nora Aibo dapat memberitahu saya? Ya, sebenarnya menggunakan tongkat asap untuk mengetes peralatan ventilasi lokal apakah berguna. Cara paling mudah adalah dekatkan tongkat asap ke sumber pencemaran, tekan tongkat pengkeluar asap, lalu berikan ke manakah arah asap yang keluar. Apakah disedot keluar oleh peralatan ventilasi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui apakah peralatan ventilasi lokal berfungsi dengan normal. Sangat mudah. Namun, yang harus diingat oleh kalian, jangan sekali-kali menggunakan rokok untuk digantikan dengan asap. Tindakan tersebut sangat berbahaya. Baiklah, kita kembali ke pertanyaan berhadiah. Tuan Tu, harap dengar. Pertanyaan kedua adalah, hal apakah yang harus diperhatikan sewaktu menggaduk campuran bahan? Silalah lihat. Harap diteliti. Saya rasa yang kedua adalah benar. Tuan Tu, apakah anda yakin? Benar. Sangat yang. Kami akan memberikan hak menjawab kepada peserta kedua. Baiklah. Lagi dalam sambungan telefon adalah Mali, Nona Ma. Cenderung saja yang pertama yang benar. Dikarenakan sewaktu kita melakukan pencampuran bahan, menggaduk dan menggocok harus menggunakan pelindung dan juga drum yang berisi larutan kimia atau pernah digunakan harus ditutup agar dapat menghindari zat berbahaya terhirup masuk ke tubuh kita. Tidak salah. Nona Ma menjawab dengan benar. Berikutnya, kita lihat pernyataan ketiga. Pada umumnya sewaktu bekerja, kita baiknya tidak menggunakan kipas angin. Namun, apabila akan menggunakan, kemanakah arah tiup kipas angin yang harus diperhatikan? Silakan melihat. Harap diteliti. Ini saya tahu. Yang kedua baru benar. Jam benar. Sewaktu bekerja, apabila menyalakan kipas angin, yang harus diperhatikan adalah 1. Kipas angin tidak boleh ditiupkan ke arah punggung untuk menghindari zat berbahaya berkumpul di depan dada. 2. Kipas angin tidak boleh ditiup ke arah sumber pencemaran jika tidak akan mempengaruhi efektivitas dari peralatan ventilasi lokal. Dan juga ingin diingatkan kepada kalian, jangan sekali-kali membawa kipas angin dari rumah untuk digunakan di lokasi kerja. Harus menggunakan kipas angin anti ledak yang disediakan oleh publik. Kelihatannya Nona Ma hari ini kemungkinan dapat memenangkan hadiah kita hari ini. Mari kita lihat pertanyaan keempat. Yang akan kita bahas adalah hal apa saja kan yang harus diperhatikan oleh pekerja setelah selesai bekerja. Ada 3 bahagian dalam film. Silakan lihat.
Harap diteliti. Ketiga adalah benar. Tidak salah. Hal yang harus kita perhatikan setelah selesai bekerja termasuk: pertama, dilarang menaruh masker pelindung di dalam lokasi kerja. Harus ditaruh di tempat khusus. Kedua, tidak boleh makan dan minum di lokasi kerja. Ketiga, sebelum beristirahat harus mencuci tangan dan muka terlebih dahulu. Demikianlah, para pemirsa, apakah kalian mengerti? Baiklah, sekali lagi selamat untuk Nona Ma memenangkan 2 tiket bola balik Taipei Hawaii yang disediakan oleh Wholever. Juga diharapkan kepada para pekerja untuk menulis surat kemari. Pemenang beruntung berikutnya kemungkinan adalah anda. Ejen Intelek Keselamatan Kerja, mari kontak masuk. Sampai jumpa di minggu depan.